Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayan Permana, NIM 200020051, jurusan Administrasi Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan kewirausahaan. Dimulai dari kemampuan kita menganalisis seperti apa sebenarnya ciri-ciri orang yang kita sebut sebagai seorang wirausahaan yang berhasil. Mungkin banyak contoh yang bisa kita lihat, bisa kita dengar, kita saksikan, apakah di media ataupun justru di jurnal, betapa sebenarnya perjalanan seorang wirausahaan yang begitu hebat, begitu kaya raya di muka bumi ini. Ternyata mengikuti perjalanan cukup panjang seperti yang kita alami saat ini, dari bukan siapa-siapa tapi mimpi itu bisa jadi kenyataan di luar ekspektasi kita. Beberapa ciri-ciri yang bisa kita lihat, rasakan apakah ciri-ciri tersebut kita miliki atau justru bisa tidak kita memperbaiki diri. Melakukan berbagai hal sehingga ciri-ciri itu menjadi bagian dari diri kita sendiri. 1. Seorang wirausahaan yang berhasil dan sukses pasti memiliki visi dan misi, serta tujuan yang jelas. Artinya, untuk menjadi sukses, seseorang harus mempunyai pandangan yang jauh ke depan. Punya pandangan yang tidak hari ini, tetapi melangkah di masa depan. Dia seperti apa, mau melakukan apa, dengan siapa, dan bisnisnya apa. Kemudian melakukan apa, dan kemudian itu turun dalam bentuk rencana yang telah didesain sedemikian rupa. 2. Harus menjadi seseorang yang bekerja keras, tidak patah semangat, dan tidak hanya mencari yang mudah. Sebelum berhasil, jangan mau berhenti. Seberat apapun risiko, pasti Anda mau bertanggung jawab. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab besar atas segala aktivitas yang dilakukan. Jadi bukan seakan-akan sembunyi, di mana ada satu ketika Anda harus bertanggung jawabkan setiap pekerjaan yang kita lakukan. Karena biasanya wirausahaan yang sukses, dia akan selalu berada di depan untuk mempertanggungjawabkan segala yang dia lakukan. Yang keempat, yaitu komitmen. Orang-orang yang berhasil biasanya memiliki komitmen yang tinggi. Komit setia terhadap janji yang telah dibuat. Kalau memang janjinya hari ini, maka selesai hari ini. Kalau kualitasnya A, maka dia akan membuat A. Dan kalau bisa lebih, misalnya dia datang jam 8, maka sebelum jam 8 dia telah hadir. Maka dia akan melakukan sesuatu yang sampai tuntas, dan sebelum tuntas dia tidak akan berhenti. Yang kelima, yaitu mengembangkan hubungan baik. Mampu mengembangkan hubungan baik dan sekaligus memelihara hubungan dengan siapapun dan berbagai pihak manapun. Tidak pandang bulu, artinya terus membangun komunikasi baik dengan terus mengembangkan hubungan dengan siapapun, karena kita tidak bisa memprediksi dengan siapa peluang suatu saat yang kita dapatkan. Siapa yang mau menjadi relasi kita, siapa yang akan menjadi konsumen, atau justru akan membantu kita dalam mengembangkan usaha yang kita buat. Semakin lebar dan semakin luas relasi yang kita punya, maka memudahkan usaha yang kita akan kembangkan. Mudah-mudahan dari berbagai ciri-ciri yang telah disebutkan di atas, sebagian besar ciri-ciri pada diri Anda. Tetapi bukan berarti tidak bisa kita pelajari dan perbaiki apa yang ada pada diri kita. Jika ingin menjadi wirausahawan yang sukses, maka semua ciri-ciri tersebut harus dimiliki pada diri kita. Kemudian akan muncul bagaimana strategi dalam mendirikan sebuah usaha. Banyak sumber strategi bagi seseorang yang merintis usahanya. Kalau kita baca dari beberapa biografi wirausahaan dunia,
Ada banyak faktor yang membuat dia menjadi seorang wirausahawan, dari sesuatu yang paling mudah sampai yang paling sulit. Dari yang kita rasa tidak bisa, ternyata di luar ekspektasi. Misalnya, faktor keluarga. Satu, faktor keluarga. Kalau dia dari keluarga yang pengusaha, biasanya cenderung akan memudahkan kita untuk tampil menjadi pengusaha pula. Artinya secara genetis menjadi turunan, karena setiap hari kita akan bersentuhan dengan mereka yang punya ciri-ciri usaha. Yang kedua, sengaja terjun diri menjadi wirausahaan. Artinya menyediakan diri betul-betul punya niat, kemudian berani mencoba, mencari lingkungan orang-orang, atau justru mempelajari secara detail dengan melihat usaha apa yang ingin dipelajari. Rasakan, kemudian bagian per bagian dipelajari. Yang ketiga, iseng-iseng. Terkadang iseng berhadiah atau kerja sampingan. Kadang-kadang yang main usahanya bukan itu, dan itu dimulai sudah cukup lama. Kemudian mencoba-coba iseng, keluar dari kebiasaan, tetapi ternyata iseng ini yang berhasil. Berupa kita lihat sesuatu yang dimulai kesengan ternyata sangat luar biasa. Seperti anak muda saat sekarang yang memanfaatkan bisnis melalui media online. Banyak mahasiswa kita lihat berpenghasilan ratusan juta per bulan hanya dengan melihat apa yang dilihat. Kemudian dikembangkan menjadi sesuatu yang punya nilai jual. Yang keempat, coba-coba. Daripada nggak coba, cobalah. Ada sedikit modal, cobalah. Ada kawan mengajak cobalah. Kadang-kadang sesuatu yang kita coba-coba ternyata menyenangkan. Yang kelima, terpaksa. Misalnya faktor keturunan atau tekanan ekonomi yang memaksa untuk melakukan tersebut. Biasanya orang timur seperti kita melakukan sesuatu hal di bawah tekanan itu, biasanya adrenalinnya kita akan lebih kuat dalam melakukan tugas. Jika secara profesional, ada 3 cara memulai usaha. Yang pertama, mendirikan usaha, artinya betul-betul didesain, direncanakan, apakah sendiri, dengan teman, atau keluarga. Atau dengan kata lain, didirikan dengan sengaja. Yang kedua itu membeli perusahaan. Artinya perusahaan yang sudah ada dan berani untuk membeli dengan harga yang sudah ada, dengan melihat apakah perusahaan dengan kolaps atau si pemilik ingin menjual karena suatu alasan tertentu. Yang ketiga, sistem kerja manajemen, di mana pada akhirnya mencoba memakai nama dan manajemen perusahaan lain. Perusahaan pemilik nama tersebut kan Kaiser, yang menggunakan itu adalah Anda. Sekarang banyak yang di kontes muara laba seperti minuman, makanan yang telah mempunyai nama besar, kemudian Anda tinggal beli franchise-nya, hak manajemen, bahkan sampai produksi. Maka hanya tinggal melaksanakan semua yang telah didesain. Tetapi yang paling menentukan bidang usaha yang dilakukan adalah: pertama, minat bakat. Yang kedua, modal. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, laba dan pengalaman. Terkait dengan modal, nanti bisa melakukan kerja sendiri atau dengan teman-teman atau keluarga, atau Anda usahakan sendiri, atau mencari sumber-sumber modal yang memungkinkan untuk percaya kerja sama dengan mereka. Contohnya sistem bagi hasil. Banyak hal atau faktor yang menyebabkan kegagalan dalam menjalankan usahanya, di antaranya data atau informasi yang kurang lengkap. Jika ingin mendirikan suatu usaha, maka harus membutuhkan data lengkap sehingga Anda menjadi nyaman dalam usaha yang dijalankan. Misalnya apa produknya, siapa konsumen, dan bagaimana meroketnya. Yang kedua, salah perhitungan bisa menyebabkan kolaps. Misalnya kita berada di kota Bandung, di kota tersebut yang lagi booming jenis makanan X, makanan A sangat laris di sana, dan Anda menganggap itu peluang yang akan dibawa ke Sumatera. Ternyata saat di Pulau Sumatera tidak cocok makan tersebut. Maka artinya tidak semua cocok di tempat orang untuk tempat kita.
Yang ketiga, pelaksanaan dan pekerjaan salah. Yang keempat, kondisi lingkungan atau tempat dingin dengan panas. Selain hal-hal di atas, perlu kita lakukan dalam memulai usaha adalah yang pertama, analisis kebutuhan usaha. Sehingga hal-hal yang harus dipenuhi oleh apakah namanya perusahaan atau pribadi dalam mendirikan dan menjalankan usaha dari awal sampai akhir harus dianalisis sedemikian rupa. Kebutuhannya beragam jenis di mana tergantung terhadap bidang usaha yang dilakukan, lalu memberikan penilaian terhadap usaha tersebut sehingga bisa menarik kesimpulan bahwa usaha tersebut layak untuk dilakukan. Pada prinsipnya modal ada dua. Modal dalam bentuk materi atau uang. Artinya ini diperlukan sebagai syarat untuk memulai sebuah usaha. Karena kadang-kadang tidak bisa dipungkiri sesuatu membeli berbagai hal butuh uang. Yang kedua, modal keahlian atau skill. Besar kemungkinan jika ingin berhasil, pilih usaha yang memang passion diri kita sendiri. Sehingga mempunyai ketertarikan karena ada kemungkinan besar skillnya ada di sana atau justru lebih gampang mengembangkan keahlian dalam usaha yang ditekuni. Modal keahlian adalah kemampuan untuk menjalankan usaha yang kita mulai ketika usaha tersebut sudah kita tetapkan. Pada prinsipnya ada dua jenis modal dalam usaha. Yang pertama, modal investasi. Investasi artinya jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang serta umumnya hitungan tahun. Artinya modal tersebut digunakan dalam konsep tidak pengembalian waktu cepat. Yang kedua, modal kerja. Merupakan modal yang digunakan jangka pendek dan beberapa kali pakai produksi. Artinya ketika dipakai dalam hitungan hari, jam, minggu, tahun pasti bisa diprediksi waktu kembalinya. Modal investasi jangka panjang biasanya digunakan seseorang untuk membeli berbagai macam aktivitas seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan untuk menjalankan usaha atau kendaraan yang digunakan untuk usaha. Sumber-sumber modal dalam penunjang usaha yang jelas kebutuhannya modal, apakah modal investasi maupun modal kerja, dapat dicari berbagai sumber. Modal sendiri atau modal asing. Modal asing misalnya dari pembiayaan sesuatu usaha yang diperoleh secara gabungan dari rekan atau modal pinjaman. Untuk memperoleh modal usaha perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tujuan usaha. Yang kedua, masa atau waktu yang diperlukan untuk mengetahui bayangan pengembalian modal, karena jangan sampai modal yang kita pakai tersirat atau tidak kembali karena pada akhirnya keuntungan tidak bisa dicapai. Yang ketiga, berapa besar biaya yang dikeluarkan dan estimasi. Yang keempat, keuntungan yang diperoleh. Modal usaha sendiri berasal dari uang sendiri. Keuntungannya kita tidak mempunyai beban dan ketakutan bagi diri sendiri, karena jika modal yang kita pakai modal sendiri, maka keuntungan untuk diri kita sendiri dan beban bersifat personal. Berbeda dengan modal asing berupa pinjaman, yang mana ada tekanan uang yang memaksa kita untuk mengembalikan modal tersebut karena ada risiko yang kita punya jika tidak bisa mengembalikan modal tersebut.